Ini sebenarnya bukan cuma aktivitas belanja, tapi membentuk identitas kita gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kita sudah memasuki di bulan terakhir tahun 2025 nih Sobat TCID, dan di hari-hari menuju penutupan tahun biasanya banyak banget diskon begitu. Kita rekaman di tanggal 9 Desember by the way. Biasanya kalau di tanggal 12 biasanya diskon tuh ugal-ugalan gitu ya. Kalau misalnya nge-refer ke beberapa hari yang lalu ada diskon Black Friday. Saya adalah orang yang lumayan menikmati diskon Black Friday karena harga sepatu murah-murah ya. But tanggal 12 juga kayaknya bakal banyak diskon, plus nanti di end year sale dan juga Christmas sale juga pasti banyak lagi. Tapi kalau kita berbicara mengenai situasi di tahun 2025, sepertinya ekonomi nggak baik-baik aja begitu. Banyak orang yang merasa tahun ini makin sulit begitu kan. Terus juga nggak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tapi kalau kita ngelihat tren diskon dan tren belanja, sepertinya masih banyak nih orang-orang yang rela menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang yang memang mereka sudah incar cukup lama. Dan kalau misalnya kita berbicara situasi yang berbanding terbalik ini gitu ya, akhir tahun banyak diskon tapi pun ekonomi lagi deg-degan gitu, apakah benar gitu Desember masih menjadi puncak ekonomi emosi, especially di Indonesia gitu ya. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Nuzul Solehah. Beliau adalah peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, biasa disapa Mbak Nunu, and we're gonna talk and discuss about this topic. Halo, Mbak Nunu, apa kabar Mbak? Halo Mas, baik. Oke, Baik, sudah ya. ada barang yang diincar buat 12-12 nih. Udah sampai Arrival. keranjangnya nggak cukup, tapi belum juga di check out. Oh iya, check out-nya kayaknya tanggal 12 ya, jadi kayak udah tahu apa yang Iya. mau dibeli gitu ya. Mm-mm. But anyway, Mbak Nunu, pertanyaan pertama nih, kalau misalnya ngeliat situasi sekarang, there's a lot of discounts yang udah menanti gitu. Mm-mm. Terus juga promo-promo kayaknya bakal banyak banget. Tapi di satu sisi, kita ngeliat situasi ekonomi lagi nggak stabil lah ya. Mbak Nunu ngerti gimana nih situasi dan juga kondisi masyarakat, especially soal ekonomi. Apakah kayak masyarakat cenderung optimis, khawatir, atau kayak ya hidup mah hal-hal yang biasa aja gitu. Oke, jadi kita ngobrolin harbolnasnya dulu gitu ya. Jadi Harbolnas ini kan memang udah masuk ke tahun ke-13 gitu ya. Hmm. Awalnya itu kan di tahun 2012. Sempat pandemi itu sempat hype juga gitu dan makin ke sini angka pertumbuhannya itu semakin meningkat gitu. Dan pemerintah sendiri menargetkan tahun ini eh, realisasi transaksinya itu di 35 triliun gitu. Angka ini sebenarnya targetnya ini sebenarnya justru turun dari tahun kemarin yang ditargetkan 40 triliun gitu. Melihat kondisi masyarakat yang sekarang, sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan gitu ya. Eh, Kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap sekian ribu rumah tangga di kota besar, di beberapa kota besar, sebenarnya menunjukkan angkanya itu di atas 100, jadi sekitar 120 sekian lah. Nah, itu menunjukkan bahwa masih ada gitu daya daya beli masyarakat. Jadi ini kan tentang ekspektasi di masyarakat gitu dan kepastian ekonomi untuk beberapa bulan ke depan gitu. Nah, angka itu sebenarnya menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan masyarakat di kota-kota besar itu untuk eh, membelanjakan uangnya di Harbolnas nanti gitu. Cuman ada banyak lapisan masyarakat yang belum tercover di ini gitu. Misalkan mereka yang hidup di desa, mereka yang hidup di daerah rawan bencana mungkin. Dan ini tidak bisa disuarakan dengan indeks keyakinan konsumsi gitu. Nah, kita beralih ke sentimen-sentimen yang muncul di media sosial belakangan ini. Ada beberapa akun yang menyuarakan tentang PHK, daya beli, lalu pengangguran, beberapa juga mengalami peralihan kelas sosial gitu ya. Dari yang awalnya mereka itu ada di sektor salah misalkan ASN, pekerja kantoran yang punya penghasilan tetap setiap bulannya, mereka mungkin akan merasa aman-aman saja untuk membelanja uangnya di Harbolnas ini ataupun berlibur juga di akhir tahun ini gitu.
Tapi ada juga mereka yang ada di kelas prekariat gitu. Mereka yang kerjanya informal, penghasilannya tidak tetap. Untuk beberapa bulan ke depan itu mereka harus berpikir gimana cari pendapatan untuk hidup sehari-harinya. Nah, orang-orang yang ada di sektor ini, yang ada di kelas ini, kemungkinan akan menggunakan momen Harbolnas ini benar-benar mencari diskon, membeli barang-barang yang relate dengan upaya mereka untuk mencari uang lagi gitu. Jadi Mhm. mereka akan beli barang yang ada hubungannya dengan kerjaan mereka, kan, gadget, komputer atau apa gitu. Tapi benar-benar menyasar mana yang paling mereka butuhkan gitu. Nah, dan ada lagi kelas kelas gitu masyarakat di kelas lapisan ekonomi yang bawah, mereka akan cenderung merasa khawatir dan juga eh, kalaupun akan membelanjakan uang di Harbolnas ini, mereka akan menyasar barang-barang esensial gitu. Kalau yang mereka yang ada di kelas salariat itu bisa saja mengkonsumsi atau membelanjakan barang di sektor non esensial, barang-barang mewah ataupun yang spektakuler gitu. Masyarakat kelas sosial bawah ini akan cenderung memilih bahan-bahan pokok misalkan atau kebutuhan rumah tangga yang urgent seperti itu. Jadi ada beberapa keterangan tentang respon masyarakat itu dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Nah, selain itu ada juga hal-hal yang tadinya itu belum belum dilihat eh, ketika analisis tentang Harbolnas ini kan kebanyakan menggunakan perspektif ekonomi gitu. Tetapi Iya, ternyata di akhir tahun ini muncul fenomena bencana gitu, misalkan di iya, Sumatera. Kalau kita lihat bencana Sumatera itu kan ekskalasinya itu kalau kita lihat hampir kayak Pulau Jawa ya. Jadi betul. lokasi yang terkena bencana itu seperti satu Pulau Jawa gitu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana hal ini akan pengaruh terhadap Harbolnas juga gitu dan juga ke aktivitas ekonomi di akhir tahun yang biasanya orang-orang di sana itu beberapa titik itu kan di lokasi wisata juga, beberapa titik juga mereka adalah sektor-sektor UMKM juga. Dari data yang dihimpun oleh Bank Sumatera, sekitar 339 kalau tidak salah, debitur UMKM di sana itu terdampak bencana ini. Meskipun Mhm. data itu belum dipilah antara apakah berapa persen yang termasuk digital ekonomi, UMKM digital ekonomi, atau berapa persen yang bukan gitu. Tapi setidaknya UMKM dan juga lokasi wisata itu benar-benar terdampak atas bencana ini. Nah, inilah yang belum banyak dibahas ketika kita membahas tentang em, ekonomi leisure time gitu ya. Jadi sektor-sektor yang biasanya jadi eh, momen-momen konsumtif terdampak oleh bencana. Nah, ini yang isu-isu inilah yang dari kemarin tuh belum banyak dibahas gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin 2025 ini nih, Mbak Nunu, it means banyak banget precautions-nya dong buat orang masuk ke Harbolnas gitu. I mean, kalau kita ke sebelum era COVID gitu ya, kita balik ke 2019, 2018 begitu, atau mungkin ke 2023 deh yang situasi cenderung jauh lebih aman. Bukan aman yang aman banget sih, cenderung lebih stabil gitu. Orang kan bisa kayak ngebidik barang-barang yang lucu dan mungkin kayak nambah-nambah gitu ya. Tapi kalau buat tahun ini tuh kayak banyak apa ya prasyarat sebelum orang buat belanja dong kurang lebih kayak gitu nggak sih kalau bisa kita simpulin sederhana gitu. Secara tidak langsung, sebenarnya hasrat emosional untuk membeli itu tetap ada, tapi eh, alokasi untuk konsumsi bergeser gitu, Mas. Jadi yang tadinya pendapatan kita itu bisa untuk beli barang-barang yang nggak penting, misalkan yang non esensial gitu, dengan tekanan ekonomi yang seperti ini, orang akan memilah ulang gitu, mana yang harus mereka beli dan mana yang paling relate dengan keuangan mereka. Selain itu, ada pergeseran yang tadinya itu belanja spektakuler, jadi belanja ke arah yang sifatnya itu mikro, tapi Mhm. simbolik gitu. Jadi misalkan kita stres karena kerja, jadi kita akan beralih ke self care, misalkan Iya. beli skincare kayak gitu-gitu. Ada bundling-bundling promo yang sebenarnya itu relate dengan kondisi kita saat ini gitu. Jadi kan eh, kita ini kan manusia modern yang harus kerja tuh. Nah, ketika tekanan kerja itu semakin tinggi, sistem yang eh, sistem yang ada di sekitar kita, kemudahan-kemudahan kita untuk belanja itu jadi stres yang
tanpa kita sadari larinya tetap akan ke situ gitu. Jadi kita akan mengikuti logika pasar dan juga eh, psikokuler kayak misalkan self reward, healing, hidden gem, diskon gajian, diskon akhir tahun, kayak gitu-gitu tetap akan mendorong kita untuk ya kan itu gitu. Jadi kita hidup di era di mana apapun kondisi yang kita alami, selebrasinya akan tetap ke aktivitas sih gitu. Jadi mau Mhm. kita sedih, itu kayak arusnya itu tetap akan belanja juga gitu, tapi dengan eh, dengan alokasi yang sesuai dengan kondisi kita. Misalkan hari ini banyak kejadian buruk di kantor. Nanti konsumsinya itu akan lebih ke misalkan beli kopi, Ya. cangkir kopi untuk hari yang buruk kayak gitu. Jadi mikro tapi simbolik gitu, Mas. Oke, I see. Nah, tapi kalau kita misal geser ke Harbolnas-nya nih Mbak Nunu gitu ya. Sekarang kita tuh selalu bisa nandain quote unquote di setiap tanggal-tanggal cantik itu selalu ada diskon gitu. Kalau dulu kan kalau kita berbicara soal Harbolnas adalah peringatan Hari Belanja Online Nasional, which is kalau misalnya kita balik ke belasan tahun yang lalu emang belum sebanyak itu. Tapi kalau sekarang nih era buat belanja online tuh udah jadi default belanja masyarakat gitu. I mean, if we try to reflect, saya aja beli sabun batang, sabun mandi ataupun sabun muka itu lebih bisa bandingin harga kayak di minimarket segini, di online segini nih. Ah, beli di online aja deh gitu, nunggu sehari dua hari. Nah, masih apa ya? Hal ini tuh ngeliatnya gimana nih Mbak Nunu? Apakah sudah jadi kebiasaan orang buat belanja online atau memang sebenarnya Harbolnas atau peringatan soal belanja online ini tuh terjadi hanya di momen-momen tertentu jadi akhirnya kayak bisa ngebus sesuatu especially di ekonomi nih Mbak? Em, Kalau kan Harbolnasnya ini memang momentum ya, dan memang per tahun itu angkanya akan meningkat. Tapi logika promo ini sebenarnya nggak cuman mendorong orang untuk belanja gitu. Jadi durabilitasnya itu memang diperpanjang. Kayak yang tadi saya bilang, eh, ada selebrasi-selebrasi yang diciptakan momentum. Itu setiap bulan itu kayak ada momen selebrasinya gitu. Misalkan bulan Agustus nanti ada momen kemerdekaan. Ya, Bulan November misalnya ada Hari Pahlawan gitu ya. Eh, Momen-momen ini sengaja diciptakan dalam iklim eh, kapitalisme tingkat lanjut yang seperti ini ya. Jadi kita memang akan terbiasa menandai temporalitas kita itu, kita akan punya pengetahuan tentang promo. Jadinya kita akan mm-mm, mempelajari itu tanpa kita, misalkan kita akan cenderung membeli sesuatu di tanggal kembar atau momen-momen tertentu. Nah, ini sebenarnya bukan cuma aktivitas belanja, tapi membentuk identitas kita gitu. Jadi misalkan saya beli misalkan saya beli tas, tokonya sama dengan teman saya beli gitu. Tapi harga saya beli itu lebih mahal dari harga yang teman saya beli. Ternyata momen belinya itu beda. Teman saya beli pas 11-11 misalkan. Nah, saya ya, nggak tahu momen itu. Nah, itulah momen untuk belanja itu sebenarnya juga menciptakan narasi tentang smart shopper gitu ya. Jadi eh, kita kita paksa tapi pemaksaannya itu halus gitu. Gimana ya? Jadi kayak tanpa sadar kita jadi punya pengetahuan untuk mengikuti promo meskipun kita nggak butuh, tapi karena ada promo, jadi kita jadi punya pikiran daripada nanti harganya naik ya. Jadi FOMO ini muncul memang bersama dengan ekonomi emosi itu gitu. Jadi eh, upaya untuk beresonansi atau merasa terhubung lagi dengan komunitas, dengan orang-orang secara lebih luas itu pelan-pelan diarahkan memang pada aktivitas konsumsi oleh sistem yang terstruktur secara latin ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekonomi emosi. Aktivitas konsumsi itu diasosiasikan menjanjikan ketenangan, kebahagiaan, hadiah atas pencapaian, mindfulness, kondisi yang dianggap ideal, dan ini bisa aja di waktu-waktu yang rentangnya itu lebih luas, nggak cuman di Harbolnas. Cuman memang Harbolnas ini menjanjikan promo yang lebih besar. Jadi dengan stabilitas pendapatan itu pasti akan tetap mengincar Harbolnas gitu. I see. So kalau kita berbicara soal ekonomi emosi nih, Mbak Nunu begitu, mau Harbolnas saja kayaknya bakal jadi satu dari sekian momentum terakhir ya sebelum nanti akhirnya ada diskon tahun baru begitu. Dengan target yang cukup tinggi, sebenarnya possible nggak sih kalau ngeliat situasi sekarang nih Mbak? Apalagi masyarakat juga kayaknya banyak yang nge-hold duit gitu. Kayak tadi di awal bilang gitu ya. Apakah bakal jadi puncak ekonomi emosi untuk di tahun ini gitu? Em,
sebenarnya momen-momen akhir tahun pasti kalau kita lihat durabilitas secara setahun penuh ya, sebenarnya memang akhir tahun adalah puncak ekonomi emosi dalam kondisi normal ya. Tapi dengan situasi semacam ini, sepertinya akan ada eh, beberapa transformasi gitu dalam aktivitas belanja gitu. Bagaimana orang-orang yang tadi mungkin di kelas yang aman bisa saja bergeser ke kelas yang rentan gitu. Nah, Hmm. eh, aktivitas konsumsinya itu saja bergeser gitu. Jadi misalkan misalkan aktivitas wisata, karena kan aktivitas akhir tahun itu nggak cuman belanja online ya, tapi juga Iya. wisata, wisata akhir tahun. Dan lokasi-lokasi ini sebenarnya adalah lokasi yang rawan gitu. Setiap daerah wisata yang berhubungan dengan itu akan sangat rentan ketika musim hujan misalkan. Jadi ada ancaman bencana hidrometeorologi yang nantinya akan menyebabkan eh, para calon konsumen ini memikirkan ulang preferensi mana yang akan mereka kunjungi. Kalaupun mereka akan mengunjungi puncak, misalkan mereka melihat berita ada lokasi yang ditetapkan sebagai eh, daerah yang rawan bencana hidrometeorologi atau tidak. Sempat wali kotanya itu menerbitkan bahwa di Desember ini masih masih kurang aman gitu ya untuk Iya. ancaman bencana hidrometeorologi itu. Jadi ini semua sebenarnya akan mempengaruhi preferensi individu memilih lokasi wisata ataupun eh, orang-orang di daerah tertentu yang akan berbelanja gitu. Sekarang kita coba lihat di daerah Sumatera. Dengan bencana yang belum sepenuhnya pulih dan momen Harbolnas yang tinggal menghitung hari, sedangkan infrastruktur vital misalkan jembatan, lalu stok gudang untuk menyimpan barang dan UMKM-UMKM lokal yang masih terdampak. Nah, kalau kita kalkulasikan dalam beberapa hari ini untuk menutup kerugian itu masih belum pulih sepenuhnya gitu ya. Apalagi untuk eh, berbelanja gitu. Nah, itulah yang harusnya diperhatikan gitu. Bagaimana jalur logistik itu juga akan berdampak terhadap momen-momen ini. Jadi eh, yang tadinya situasi sosioekologis itu tidak tidak pikirkan sama sekali, ternyata di momen-momen akhir tahun krusial seperti ini yang harusnya orang berbelanja, orang mengeluarkan uang karena berpikir ini adalah masa transisi ke tahun baru, akhirnya jadi hold dulu gitu. Itu yang benar-benar terdampak ya. Sedangkan kita di daerah lain ketika kita melihat semacam ini bisa saja lokasi-lokasi lain itu juga akan mengalami hal serupa gitu. Karena memang anomali cuaca dan juga kondisi lingkungan yang seperti ini itu akan berpengaruh terhadap preferensi orang untuk memilih cara apa yang dia gunakan untuk melakukan selebrasi akhir tahun gitu. Nah, kayak yang tadi saya bilang akan ada gitu kemungkinan yang tadinya orang akan berwisata ke daerah lain, rela bermacet-macetan, pada akhirnya akan memilih lokasi yang aman, misalkan staycation di dekat Iya. rumah gitu, atau mungkin kumpul keluarga, pesan delivery food, pesan kopi di Grab online dan sebagainya. Akan ada pergeseran cara menikmati momen yang harusnya tadi untuk mengkonsumsi sesuatu secara spektakuler, akhirnya mereka akan tetap mengkonsumsi sesuatu, tapi dengan cara-cara yang aman gitu. Menarik, menarik. Artinya memang kalau kita membahas situasi saat ini begitu ya, konsentrasi di Desember memang bisa dibilang masih akan menjadi puncak ekonomi emosi, tapi based on several circumstances orang jadi makin apa ya, makin conscious gitu kali ya Mbak Dunu ya, atau gimana nih? Ya di satu sisi kan ada kekhawatiran, tapi sebenarnya eh, kepekaan mereka terhadap kondisi lingkungan itu sebenarnya juga akan tumbuh juga gitu. Yang tadinya itu kalau dipikirkan, ternyata kecemasan itu nggak cuman karena faktor ekonomi gitu, tapi juga karena faktor sosioekologis gitu. Jadi eh, preferensi orang berlibur, berbelanja itu jadi akan sangat dipengaruhi oleh banyak hal gitu akhir-akhir ini gitu. Ini akan berbeda ketika misalkan saat COVID kemarin gitu. Saat COVID meskipun orang-orang tidak bisa keluar rumah dan toko-toko fisik itu banyak yang bangkrut, tapi justru momen-momen e-commerce kayak gitu malah semakin melonjak gitu. Dan hal yang sama juga terjadi ketika aktivitas wisata itu juga malah beralih ke staycation kayak gitu. Jadi ada peralihan dari yang makro jadi yang mikro gitu.
Ini I yang see. harusnya dibidik gitu. Tapi kalau kita berbicara 2025 ke 2026 nih, Mbak Nunu, ada yang menarik gitu ya. Kayaknya Q4 2025 dan Q1 2026 bakal jadi momen yang tricky. Ini jadi musim libur sekolah, puncak ekonomi emosi juga, tapi di Q1 orang sudah apa ya, melihat dan juga ngeker bahwa bulan puasa di tahun 2026 itu tuh akan ada di bulan Februari dan Lebaran di bulan Maret gitu. Correct me if I'm around tanggal 20. Situasi yang kayak gini tuh bakal jadi pemecahan gelombang belanja kedua sektor nggak ya Mbak ya? Kayak, oh iya kita tahan dulu di Desember karena mau ada Lebaran nih, terus atau kita tahan dulu karena besok ada mau puasa nih. Bakal jadi kepecah nggak sih? Kemungkinan akan seperti itu gitu. Jadi eh, kalau ini kita bicara soal diskursus ini ya, Hmm. ilmu sosiologis gitu ya. Jadi ada yang dinamakan resonansi gitu. Bagaimana orang itu beresonans terhadap lingkungannya, bagaimana dia itu situasi gitu. Nah, kalau masyarakat kapitalis, mereka akan cenderung beresonansi itu dengan aktivitas konsumtif. Nah, sedangkan masyarakat kita mengalami akan menghadapi beberapa momen-momen religius juga gitu, selain momen-momen ekonomi emosi gitu. Jadi inilah yang fokus masyarakat kita nantinya, apakah akan beresonansi terhadap siklus keagamaan ini, artinya mereka harus menyimpan tabungan mereka untuk beberapa ritual ke depan gitu. Misalkan ritual aktivitas yang biasanya dijalankan di momen-momen tertentu. Kan ketika bulan puasa, mereka harus spend uang untuk misalkan takjil, membeli takjil dalam jumlah tertentu. Kan kayak gitu. Kalau di desa, di kampung itu kan pasti ada aktivitas sosial, aktivitas amal kayak gitu. Itu juga butuh untuk spend uang juga gitu di situ. Dan kita harus memikirkan itu juga. Sedangkan kondisi ekonomi seperti ini. Jadi eh, ada kemungkinan cara orang beresonansi itu adalah dengan mengambil satu momen yang lebih lebih dekat dengan kondisi keuangan mereka, atau bisa juga dirapel gitu karena ini momennya berdekatan. Bisa jadi eh, sebagian orang akan menghold aktivitas belanja atau liburan mereka di momen ini dan akan direalisasikan ketika bersamaan dengan hari raya Lebaran misalkan, karena sama momentum yang berdekatan dan eh, bertemu dengan sanak saudara juga gitu. Jadi karena momennya dekat, ada kecenderungan rapel itu dan memilih momen yang menurut mereka lebih lebih apa ya, lebih penting untuk di highlight gitu. Mhm. I see. So kalau misalnya kita berbicara soal kayak gini, dengan situasi yang ada sekarang gitu ya Mbak ya, mungkin akan tetap jadi peak dari puncak ekonomi emosi gitu 2025, tapi it's not gonna be as big as beberapa tahun yang lalu dong. Kalau misalnya kita bisa apa ya, ngeramal quote unquote gitu. Iya, jadi karena lagi-lagi karena ini adalah menyangkut masalah di luar ekonomi aja gitu ya. Jadi Hmm. kita nggak bisa tahun ini kita nggak bisa cuma fokus ke faktor-faktor ekonomi untuk memprediksi gimana akhir tahun ini gitu. Gimana aktivitas ekonomi yang awalnya itu bisa lancar-lancar aja di akhir tahun, ternyata ada faktor ekonomi yang bekerja juga di balik itu gitu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap gimana orang akan mengeluarkan uang di akhir tahun mereka gitu. Jadi eh, hype-nya mungkin tidak akan se ini ya, se booming yang kemarin gitu karena ada kekhawatiran juga. Jadi kekhawatirannya itu bukan cuman tentang ekonomi, kekhawatiran dampak ekologisnya gitu. Jadi Ya. lokasi-lokasi wisata yang awalnya itu diprediksi akan jadi magnet untuk pendapatan daerah maupun pendapatan dari sektor wisata itu kemungkinan harus memikirkan ulang gimana caranya untuk pulih gitu. Dan ketika itu pulih secara fisik, belum tentu di tahun selanjutnya citra mereka juga ikut pulih gitu. Karena orang pasti akan memikirkan, oh tahun kemarin aja lokasi A sampai kayak banjirnya. Nah, nanti di tahun ini kayak gimana? Nah, jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang secara emosional itu bukan cuman tentang ekonomi mereka, tapi juga kesehatan mereka. Jadi ada pergeseran yang tadinya itu orang rela berantre, bermacet-macet di jalan untuk menuju lokasi yang buat mereka itu jadi lokasi healing atas pelepasan kejenuhan selama setahun penuh. Nah, orang akhirnya akan merelakan itu untuk
yang penting stresnya ini kerilis gitu. Jadi bisa jadi mereka akan cari alternatif lain gitu. Jadi momen cuti ini akan jadi ruang 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 sosial mengkomodifikasikan apa ya? Jadi waktu libur mereka itu gimana agar tetap ada pengalaman bisa di-repost di sosial media mereka bahwa mereka itu libur tetap senang-senang tapi agak slow living gitu. Jadi nggak yang spektakuler harus menuju yang hype kayak gitu. Dan mereka akan lebih menitik beratkan pada keselamatan dan juga yang penting tetap keluar gitu. Stress rilisnya itu tetap jalan. Oke. Well, menarik nih. Tapi kalau kita berbicara soal ekonomi emosi nih, dengan situasi yang kita udah tahu lah ya, sekarang kayak gini nih, Mbak Nunu gitu. Apakah situasi yang kayak gini, kita ngomongin soal ekonomi emosi gitu, terkait dengan sosiologinya juga, ketenangan masyarakat juga, itu bakal berdampak sama pertumbuhan ekonomi yang langsung direct gitu nggak sih? Kalau pertumbuhan ekonomi, semua lokasi itu bisa disamaratakan ya. Tapi yang jelas dari bencana yang kemarin ya, ini kita ngomongin bencana yang lagi terjadi di Iya. Sumatera gitu ya. It, Celios, Celios, lembaga lembaga ini ya analisis ekonomi yang membahas itu sebenarnya dia juga mereka sudah mengkalkulasi bahwa ada kerugian yang harus di cover gitu ya dari sektor-sektor yang ada di sana, mulai dari rumah, mulai dari eh, infrastruktur vital kayak gitu yang ini juga akan berpengaruh tentunya terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, bayangkan ketika ini yang makro ya, bayangkan ketika hal yang Ya. makro ini yang terlihat. Uh, Kemungkinan di daerah lain itu juga akan menghadapi ancaman badai siklon, lalu bencana hidrometeorologi yang lain. Jadi, yang kita hadapi ini sekarang adalah ancaman. Jadi ada ancaman, ada hazard, ada juga disaster, ada bencana gitu. Mm, Jadi gimana agar hazard ini nggak berubah jadi disaster gitu, nggak mhm. nggak nggak akan berdampak langsung gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya harus diperhatikan momen-momen seperti ini gitu. Jadi gimana platform e-commerce, bagaimana platform pemesanan pemesanan hotel misalkan dan sebagainya itu memperhatikan kondisi sosial ekologis juga gitu. Gimana eh, bayangkan kalau kita pesan hotel gitu ya jauh-jauh hari, ternyata lokasi yang kita tuju itu terdampak bencana gitu. Nah, otomatis kan pasti ada chaos sedikit gitu ya di situ. Ketika kita pesan sesuatu ternyata nggak bisa diantar karena eh, infrastrukturnya nggak bisa untuk logistik gitu di sana. Nah, inilah yang harus diperhatikan gitu. Memang pemerintah ingin eh, serius untuk apa ya untuk mengintervensi ekonomi emosi di akhir tahun. Kita nggak bisa melihat hanya faktor ekonominya saja gitu, tapi harus dilihat juga faktor-faktor yang lain dan ini harus diselarakan dengan infrastruktur infrastruktur yang ada gitu. Jadi gimana platform itu bisa eh, relate dengan kondisi di lapangan. Jadi orang mau staycation itu udah tahu preferensinya, akan lebih bermanfaat lagi ketika platform-platform itu ber ya berhubungan juga dengan informasi dari BMKG misalkan. Jadi orang berwisata itu jadi punya preferensi gitu, nggak yang asal terus nanti akhirnya rugi rugi uang, rugi waktu gitu. Oke, menarik nih. Kita berbicara soal ekonomi emosi memang kayaknya nggak bisa yang linear kayak oh ini bakal dapat uang sekian dan lain-lain karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi bagaimana ekonomi emosi ini bergerak. Tapi sudah dapat gambaran nih kalau memang meskipun Desember akan menjadi tetap puncak emosi karena penutupan tahun biasanya orang cenderung reflektif dan self reward begitu ya. Tapi situasi di luaran membuat orang banyak yang lebih berhati-hati gitu untuk menghabiskan uangnya. It's such a really interesting insight for me. Tapi kalau kita berbicara soal harbolnas, self care, ekonomi emosi juga nih, Mbak Dunu. Mungkin ada yang terlewat dan pengen disampaikan lagi, Mbak, soal hal ini gitu. Karena biasanya ini luput dari pembicaraan deh. Kita biasanya cuma ngomong target harbolnas, kita cuma ngomong soal bakal berapa banyak transaksi, tapi kita nggak pernah ngebahas hal ini nih, soal ekonomi emosi ini nih. Jadi yang ingin saya highlight di sini ya, sebenarnya eh, aktivitas-aktivitas yang terjadi di leisure time kayak gini ya, kayak belanja, berwisata, itu nggak bisa
bisa dipahami dari kerangka ekonomi sebagai sudut pandang tunggalnya gitu. Karena keberlangsungannya itu sangat ditentukan oleh situasi ekologis dan infrastruktur yang ada di belakang itu gitu. Jadi resiko ekologis yang berkali-kali tadi saya sampaikan itu eh, akan sangat berpengaruh terhadap preferensi orang ketika memutuskan untuk eh, membelanjakan uangnya gitu. Jadi Mhm. kalau yang tadinya yang banyak dibahas oleh para sosiolog, antropolog mungkin ya, bagaimana manusia modern itu kan dilekatkan atau diidentikan dengan aktivitas kerja, kerja yang dituntut produktif, kerja yang dituntut untuk deadline gitu, bagaimana mereka menghadapi burnout dan akhirnya beralih ke stress release-nya itu ke aktivitas konsumtif. Ternyata nggak cuman itu, yang kita hadapi itu bukan cuman burnout karena kerja yang akhirnya mengalihkan kita ke emosional untuk belanja, tapi juga eh, kondisi ekologis juga itu yang akhirnya mempengaruhi orang itu akhirnya belanja nggak atau berwisata nggak atau beralih dari wisata yang kayak gimana jadi yang bagaimana, dari konsumsi yang sekunder jadi balik lagi ke konsumsi primer gitu. Nah, jadi momen-momen temporal ini yang awalnya tadi bisa menjanjikan pertumbuhan ekonomi itu harus dilihat lagi dalam kacamata multidisipliner gitu. Nah, karena ketika terjadi misalkan perputaran konsumsi itu akan bergeser pada kebutuhan pokok, nggak lagi aktivitas yang hype gitu ya. Jadi aktivitas konsumsi itu akan berubah dari konsumsi sekunder menjadi konsumsi mikro yang simbolik kayak yang tadi saya bilang. Nah, transformasi pergeseran tren konsumsi ini menandakan perlunya eh, membuka ruang komunikasi dan keterlibatan aktif lintas sektor gitu. Kalau memang pemerintah itu serius ingin menjadikan momen ekonomi emosi itu sebagai momen yang mendongkrak aktivitas transaksi di situ gitu ya. Jadi eh, perlu untuk tukan pandangan-pandangan dari misalkan pemerhati lingkungan, eh, para pemerhati ekonomi aku atau antropolog atau sosiolog pemerhati gaya hidup dan budaya populer dan dipertemukan dengan pelaku usaha atau komunitas masyarakat gitu. Jadi langkah ini yang sebelum-sebelumnya itu mungkin belum banyak dilakukan gitu karena aktivitas ekonomi ya dilihat dari perspektif ekonomi biasanya kan seperti itu. Langkah ini yang nanti kemungkinan akan membuka peluang untuk melakukan mitigasi secara kolaboratif sebelum ancaman yang tadi saya bilang itu berubah jadi sesungguhnya gitu dan akhirnya berdampak lebih besar terhadap aktivitas konsumsi pada momen-momen krusial kayak gini, kayak akhir tahun gini. Nah, dengan demikian untuk mempersiapkan lanjutan aktivitas leisure time yang udah disiapkan dari awal itu perlu pendekatan interdisipliner yang nggak hanya terdiri dari perspektif ekonomi tapi juga mencangkup ekologi, manajemen risiko, dan kondisi sosiokultural masyarakat dalam situasi ekologis yang kayak gini. Karena kalau kita lihat eh, para pelaku UMKM, lalu mereka yang ada di lapangan, yang bekerja di sektor logistiknya, sebenarnya mereka itu belum banyak disorot juga gitu di sini. Gimana ketika mereka menghadapi bencana, apakah mereka itu dapat perlindungan jaminan sosial di situ, apakah mereka punya perlindungan ketenaga kerjaan juga di situ. Jadi, jangan cuman melihat mereka sebagai mesin transaksi ketika momen emosional berlangsung, tapi juga perhatikan bagaimana kesejahteraan sosial mereka ketika ini terjadi gitu. Oke. Insight yang menarik terkait ekonomi, emosi dan juga gimana kita ngeliat dari apa ya transaksi ekonomi dan juga dari POV ekonominya supaya bisa jadi lebih oke gitu dan bisa ngedongkrak apa ya perputaran uang di end of a season quote unquote begitu di tahun 2025. Kalau begitu Mbak Nunu, thank you so much for the time udah ngobrol kali ini. It's such an honor for me buat ngobrol dan juga insight-nya banyak banget. Semoga kita bisa ngobrol lagi ke depannya Mbak Nunu ya. Makasih, Mas. Okay, so it's a wrap for this episode Sobat Isi ID. Thank you so much sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa buat follow sosial media kami di @conversationidn. Kami ada di X, kami ada di TikTok, kami ada di Instagram. Semuanya bisa di follow dan jangan lupa subscribe YouTube channel The Conversation Indonesia and follow Suara Akademia di Spotify dan juga di YouTube Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Have a nice day and wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.